Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ismail Ali, NPM 1921030614 dari kelas L semester 6, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep perikatan dalam Islam. A. Pengertian perikatan Islam. Dalam literatur ilmu hukum terdapat berbagai istilah yang sering dipakai sebagai rujukan di samping istilah hukum perikatan untuk menggambarkan ketentuan hukum yang mengatur transaksi dalam masyarakat. Ada yang menggunakan istilah hukum perutangan, hukum perjanjian, ataupun hukum kontrak. Istilah hukum perikatan Islam dipakai dalam buku ini dimaksudkan sebagai padanan pengertian dari hukum perikatan dalam hukum perdata barat yang dikaji berdasarkan ketentuan hukum Islam. Yang pertama, pengertian hukum perikatan Islam. Hukum perikatan Islam yang dimaksud di sini adalah bagian dari hukum Islam bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia di dalam menjalankan hubungan ekonominya. Dari pengertian tersebut di atas, tampaknya ada kaitan yang erat antara hukum perikatan yang bersifat hubungan perdata dan prinsip kepatuhan dalam menjalankan ajaran agama Islam yang ketentuannya terdapat dalam sumber-sumber hukum Islam tersebut. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa substansi dari hukum perikatan Islam lebih luas dari materi yang terdapat pada hukum perikatan perdata barat. Hal ini dapat dilihat dari ketertarikan antara hukum perikatan itu sendiri dan hukum Islam yang melingkupinya, yang tidak semata-mata mengatur hubungan antara manusia dan manusia saja, tapi juga hubungan antara manusia dan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dengan alam lingkungannya. Sebagai cerminan dari ketentuan yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perikatan dalam hukum perikatan Islam ini mengandung proteksi, yaitu dimaksud untuk memberi perlindungan kepada manusia terhadap kelemahan sifat-sifat manusia yang berpotensi untuk saling menguasai atau melampaui batas-batas hak orang lain. Menurut para ahli hukum Islam atau jumhur ulama memberikan definisi akad sebagai pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara yang menimbulkan akibat hukum terdapat objeknya. Yang pertama itu ada al-ahdu, yaitu perjanjian, pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang yang menyatakan untuk melaksanakan janjinya tersebut seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 3. Yang kedua, persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh para pihak pertama. Persetujuan tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama. Dan yang ketiga, apabila dua buah janji dilaksanakan, maksudnya oleh para pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan akdu oleh Al-Quran yang terdapat dalam Quran surah Al-Ma'idah ayat 5. Maka yang mengikat masing-masing pihak sesudah melaksanakan perjanjian itu bukan lagi perjanjian atau ahdu itu, tetapi akdu. Sebagai contoh, jika A menyatakan janji untuk membeli sebuah mobil, kemudian B menyatakan janji untuk menjual sebuah mobil, maka A dan B berada pada tahap ahdu. Apabila merek mobil dan harga mobil disepakati oleh kedua pihak, maka terjadi persetujuan. Jika dua janji tersebut dilaksanakan, misalnya dengan membayar uang tanda jadi terlebih dahulu oleh A, maka terjadi perikatan atau akdu di antara keduanya. Perbedaan yang terjadi dalam proses perikatan antara hukum Islam dan KUH perdata adalah pada tahap perjanjiannya. Pada hukum perikatan Islam, janji pihak pertama
terpisah dari janji pihak kedua, merupakan 2 tahap baru kemudian lahir perikatan. Adapun pada KUH Perdata, perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua adalah 1 tahap yang kemudian menimbulkan perikatan di antara mereka. Menurut A. Gani Abdullah, dalam hukum perikatan Islam, titik tolak yang paling membedakannya adalah pada pentingnya unsur ikrar, ijab dan kabul dalam tiap transaksi. Apabila 2 janji antara para pihak tersebut disepakati dan dilanjutkan dengan ikrar, ijab dan kabul, maka terjadilah akdu atau perikatan. B. Syarat dan hukum perikatan Islam. Dalam melaksanakan sesuatu perikatan, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa, rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya untuk pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan atau peraturan petunjuk yang harus diindahkan dan dilakukan. Sebagai contoh, ruku dan sujud adalah rukun sholat. Ia merupakan bagian dari sholat itu tersendiri. Jika tidak ada ruku dan sujud dalam sholat, maka sholat itu batal, tidak sah. Syarat sholat salah satunya adalah wudhu. Wudhu merupakan bagian di luar sholat, tetapi dengan tidak adanya wudhu, sholat menjadi tidak sah. Kemudian jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad adalah al-aqidain, mahalul akad dan sihot al-akad. Selain ketiga rukun tersebut, Mustafa Az-Zarqah menambah maudul tujuan akad. Ia tidak menyebut keempat hal tersebut dengan rukun, tetapi dengan mukawimat unsur penegak akad. Adapun menurut TM Hasbi As-Sadiki, keempat hal tersebut merupakan komponen-komponen yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu akad. Pertama, subjek perikatan atau pihak-pihak yang berakad. Al-aqidain adalah para pihak yang melakukan akad sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum yang tertentu, yang dalam hal ini tindakan hukum akad perikatan dari sudut hukum adalah sebagai subjek hukum. Yang A, manusia. Manusia sebagai subjek hukum perikatan adalah pihak yang sudah dapat dibebani hukum yang disebut dengan mukallaf. Mukallaf adalah orang yang telah mampu bertindak secara hukum, baik yang berhubungan dengan Tuhan maupun dalam kehidupan sosial. Kemudian ada badan hukum. Badan hukum adalah badan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban, dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain. Badan hukum ini memiliki kekayaan yang terpisah dari perseorangan. Dengan demikian, meskipun pengurus badan hukum berganti-ganti, ia tetap memiliki kekayaan tersendiri yang dapat menjadi badan hukum menurut R. Wirjono Prodikoro. Adanya kerjasama di antara beberapa orang yang menimbulkan kepentingan dan syirkoh tersebut terhadap pihak kepentingan dalam hubungan dengan pihak ketiga. Ini timbul bentuk baru dari subjek hukum yang disebut dengan badan hukum. TM Hasbi As-Siddiqi. Yang pertama, hak-hak badan hukum berbeda dengan hak-hak yang dimiliki manusia seperti hak berkeluarga dan hak pusaka. Kedua, badan hukum tidak hilang dengan meninggalnya pengurus badan hukum. Badan hukum akan hilang apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi lagi. Yang ketiga, badan hukum diperlukan adanya pengakuan hukum. Adapun objek perikatan. Yang pertama, objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan.
Yang kedua, objek perikatan dibenarkan oleh syariah. Yang ketiga, objek akad harus jelas dan dikenali. Tujuan perikatan. Ahmad Azhar Bashir menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum yang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan. 2. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanakan akad. Dan yang ketiga, tujuan akad harus dibenarkan syara. Ada pula unsur-unsur akad. Yang pertama, pertalian ijab dan kabul. Ijab adalah pernyataan kehendak oleh suatu pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Yang kedua, dibenarkan oleh syara. Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariah atau hal-hal yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dalam hadis. Yang ketiga, mempunyai akibat hukum terhadap objeknya. Akad merupakan salah satu dari tindak akad menimbulkan akibat hukum terdapat objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak. Ada pula asas-asas hukum perikatan Islam. Asas berasal dari bahasa Arab asasun yang berarti dasar, basis, dan fondasi. Secara terminologi, asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpukan terpikir atau berpendapat. Istilah yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip, yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Kemudian ada hak dan kewajiban para pihak. Yang pertama, hak pengertian. Pengertian hak dalam kamus terdapat banyak sekali pengertian dari kata hak. Salah satu dari kata hak menurut bahasa adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu untuk menuntut sesuatu. Kemudian ada sumber atau sebab hak. Ulama fikih telah sepakat menyatakan bahwa sumber atau sebab hak adalah syarat. Namun ada kalanya syarat menetapkan hak-hak itu secara langsung tanpa sebab, dan ada kalanya melalui sesuatu sebab. Akibat hukum sesuatu hak. Yang pertama, perlindungan hak. Ada pula penggunaan hak. Yang ketiga, pelanggaran dalam menggunakan hak. Kemudian ada qiyar, pengertian. Kata al-qiyar adalah pilihan. Pembahasan al-qiyar dikemukakan para ulama fikih dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata, khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi akad ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Qiyar didefinisikan khusus dalam bentuk akad jual beli sebagai hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya. Buku kedua bab 1 pasal 20 angka 8. Namun demikian, secara terminologis para ulama fikih mendefinisikan al-qiyar dengan hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Kemudian penyelesaian perselisihan. Yang A, perselisihan harga.
Adapun penyelesaian mengenai harga ini, misalnya mengenai perbedaan pendapat dalam hal apabila di antara keduanya tidak ada kejelasan beberapa harga yang disepakati adalah dengan jalan penentuan keputusan melalui pembuktian dari masing-masing pihak. Kemudian perselisihan pertanggungjawaban atas resiko. Mengenai pertanggungjawaban atas resiko apabila terjadi kerusakan atau kemusnahan barang, para ahli fikih berpendapat bahwa hal ini dapat dilihat dari sudut kapan terjadinya kerusakan. Dan yang terakhir ada berakhirnya akad. Sesuatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhirnya apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan penanggungan, akad dipandang telah berakhir apabila utang telah dibayar. Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi atau telah berakhirnya waktunya. Yang pertama, dibatalkan karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syarat seperti yang disebutkan dalam akad rusak, misalnya jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan. Dan yang kedua, dengan sebab adanya khiyar, baik khiyar ruqyat, cacat syarat atau majelis. Yang ketiga, salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. Fasak dengan cara ini disebut ikalah. Dalam hubungan ini, hadis Nabi riwayat Abu Daud mengajarkan bahwa barang siapa yang mengabulkan permintaan pembatalan orang lain yang menyesal atas akad jual beli yang dilakukan, Allah akan menghilangkan kesukarannya pada hari kiamat kelak. Dan yang keempat, karena kewajiban yang ditimbulkan oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan, misalnya dalam khiyar pembayaran, penjual mengatakan bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar, akan akad jual beli menjadi batal. Apabila pembeli dalam waktu yang ditentukan itu membayar, akad berlangsung. Akan tetapi apabila ia tidak membayar, akad menjadi rusak atau batal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.